Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Mbak Esma yang ada di sini. Sore Kak. Oke, baik. Ini dengan Bapak yang kemarin sudah menjadwalkan sesi konseling dengan saya ya. Baik, sebelumnya mungkin kita boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dari saya. Perkenalkan, nama saya Diva Febriana Santoso, biasa dipanggil Fevi. Kalian boleh manggil saya Kak ataupun Bu, ya mungkin Kak aja ya, biar kita lebih akrab gitu ya. Karena saya sudah memperkenalkan diri, mungkin dari Mbaknya boleh memperkenalkan diri. Dimulai dari Mbak sebelah sini. Saya Rahma Jantika, biasanya dipanggil Rahma. Saya dari Universitas Islam Negeri jurusan akuntansi. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Bella Devani, biasanya dipanggil Bella. Saya dari Universitas Negeri. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia, biasa dipanggil Cindy. Saya dari Universitas Negeri Malang, Prodi PGSD. Dari Mbak Rahma, Mbak Bella, sama Mbak Cindy ya. Baik, sebelum mulai sesi konseling tadi ini, apakah ada kegiatan Bapaknya? Ada Kak. Ada. Ya. Mengingatkan ini hari libur ya, masih ada kegiatan masih. Oke, baik. Kabarnya bagaimana nih Bapak akhir-akhir ini? Alhamdulillah, Baik, masih bisa menjalankan aktivitas seperti baik. biasa. Alhamdulillah ya, karena kan ini mengingat juga udah masuk di pekan UAS ya ujian, jadi mungkin lebih banyak tugas lagi dari Bapaknya ya. Oke, baik. Sebelum memulai sesi konseling ini, apakah Mbak di sini semua sudah pernah melakukan sesi konseling seperti ini? Belum? Mungkin kalau di SMA mungkin pernah ya, konseling ke guru. Baik, jadi ke guru BK-nya langsung gitu ya Iya. kalau di sekolah. Oke, baik. Sebelumnya saya izin untuk menjelaskan lebih dalam lagi ya. Jadi sesi konseling kita hari ini tuh adalah sesi konseling kelompok yang dimana nanti kalian boleh untuk saling menanggapi, berpartisipasi, saling untuk berbagi cerita juga. Lalu untuk waktunya kita akan membatasi selama 30 sampai 40 menit ke depan. Apakah dari Mbak semuanya berkenan? Berkenan nggak? Baik, lalu kalian juga tidak perlu khawatir untuk kerahasiaannya karena di sini cukup sampai di sini saja gitu, ceritanya nggak akan bocor kemana-mana seperti itu ya Mbak. Baik, lalu kalian juga boleh terbuka untuk menyampaikan segala pendapatnya dari sesi konseling ini seperti itu ya. Baik, jika dirasa sudah cukup nyaman posisi duduknya, Sudah. boleh langsung dimulai. Mungkin kita nanti bisa saling bergiliran ya, jadi nanti Mbak di sini semuanya bergiliran untuk bercerita, lalu kita akan memilih satu masalah yang akan kita bahas lebih lanjut seperti itu ya Mbak. Tapi Mbak juga tidak perlu khawatir jika nantinya masalahnya masih belum terselesaikan, nanti kita akan melaksanakan sesi konseling yang kedua gitu ya. Baik, mungkin boleh dimulai dari siapa dulu? Dari Mbak Bella dulu mungkin. Dari Mbak. Dari Mbak Rahma, oke. Silakan Mbak Rahma. mungkin untuk akhir-akhir ini lagi merasa stres dan capek banget aja karena di akhir semester sekali ini banyak banget tugas, terus juga pusing terkait PKL, tempat pencarian PKL karena sempat kejar deadline dan sempat hampir gak dapat tempat PKL, jadi merasa kayak semester ini itu pengen berhenti tapi kayak gak mungkin gitu. Seperti itu. Jadi Mbak Rahma hari ini merasa stres gitu ya karena sudah memasuki semester akhir. Pastinya nanti juga Mbak Rahma mau menjalani skripsi sama PKL ini. Oke, baik. Mungkin kita boleh keep dulu ya Mbak ceritanya, kita lanjut ke selanjutnya gitu ya Mbak. Sebelumnya saya juga izin mencatat ya. Ya. Oke, baik. Mungkin dari saya sendiri untuk akhir-akhir ini hampir sama dengan Mbak Rahma, tapi bedanya saya baru memasuki semester kedua. Nah, kebetulan di semester 2 ini saya mengikuti beberapa kegiatan yang mungkin sebelumnya di SMA dulu saya tidak pernah seaktif di perkuliahan. Jadi ketika
di perkuliahan ini saya mengikuti beberapa organisasi ini agak keteteran gitu loh Kak. Kayak kan setiap minggunya pasti ada rapat, ada kegiatan dan lain sebagainya. Nah, untuk tugasnya sendiri kan mungkin kalau di semester 1 tugasnya itu lebih simple gitu kan. Nah, di semester 2 ini mulai memasuki kayak masa-masa wah ternyata masuk ke GSD seperti ini ya gitu. Jadi mungkin masih bingung cari sekolah buat observasi, buat mengambil tugas, tapi juga di sisi lain harus membagi waktu buat rapat dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di organisasi saya sendiri ini kegiatannya itu kayak berdekatan gitu loh Kak. Jadi bisa dibayangkan kalau semisal tiap minggunya itu rapatnya kan pasti sampai sore-sore, pulang ke kos pasti udah capek dan lain sebagainya. Jadi untuk mengerjakan tugas pun itu jadi agak berkurang dibandingkan yang semester 1. Jadi itu, terus jam tidur juga tidak teratur. Jadi dari masalahnya Mbak Bella keteteran untuk tugas dan organisasi gitu ya pada intinya. Oke, baik. Mungkin boleh kita tutup dulu ya Mbak. Ya. Jadi Mbak Cindy. Mungkin masalah akhir-akhir ini yang terjadi itu kurang komunikasi sama orang tua. Kayak maksudnya mungkin orang tua saya itu kan dari kecil itu cenderung cuek karena memang sama-sama kerja. Jadi saya itu lebih sering dititipin ke uti saya. Jadi makanya kenapa saya kurang akrab gitu sama orang tua saya. Dan dari situ akhirnya saya tuh kurang bisa mengekspresikan perasaan saya tuh kayak gimana. Kayak mau sedih itu ya sedih mungkin bisa ngerasa, tapi kalau misal di hadapan orang tua saya tuh saya nggak bisa kelihatan sedih, nggak bisa kelihatan senang dan lain sebagainya. Jadi dari masalahnya Mbak Cindy merasa akhir ini kurang komunikasi sama orang tuanya Mbak Cindy gitu ya, karena orang tuanya Mbak Cindy juga cenderung orang yang cuek. Ya. Oke, baik, karena dari Bapak semuanya sudah menceritakan masalahnya masing-masing, mungkin kita bisa mensepakati masalahnya siapa yang boleh kita bahas lebih lanjut. Mungkin Mbak Cindy. Ya, boleh. Dari Mbak Cindy. Dari Mbak Cindy sendiri, apakah berkenan untuk ceritanya kita bahas lebih lanjut, Mbak Cindy? Ya Kak. Berkenan ya, oke. Dari Mbak Cindy mungkin boleh menceritakan lebih lanjut, lebih spesifik ya Mbak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, orang tua saya itu kan sama-sama kerja. Jadi waktu saya kecil itu saya ngerasa nggak punya banyak waktu buat ngobrol sama mereka berdua. Karena semisal kayak bunda saya ini kan jadi karyawan itu kan juga ada shift-shiftan gitu, kayak masuk pagi, sore atau malam. Nah kalau semisal bunda saya masuk pagi itu saya biasanya langsung dititipin ke bunda saya, terus nanti sore baru diambil. Nah sore itu posisinya bunda saya kan baru pulang, otomatis kayak capek dan lain sebagainya. Akhirnya nanti bunda saya udah dalam keadaan tidur, sedangkan saya kan masih ya mungkin masih pengen beraktivitas, pengen ngobrol, tapi kayak nggak bisa. Bunda saya masuk sore, pagi saya juga sekolah, terus akhirnya sore saya pulang, bunda saya kerja. Nah kok malam pulang, bunda saya pulang tapi sayanya kan yang tidur. Kalau malam juga gitu, kayak pagi saya sekolah, sore saya juga ngaji, nah malam bunda saya tidur buat persiapan buat kerja nanti. Kok sama ayah saya pun juga sama, karena saya sama ayah saya tuh biasanya ketemu baru di hari Sabtu. Jadi kayak maksudnya nggak banyak waktu gitu yang saya habiskan sama orang tua saya, karena emang lebih banyak habisin waktu ya sama uti saya gitu. Dan dari situ akhirnya karena mungkin saya kurang dapat peran dari orang tua saya, jadi itu kayak saya bingung gitu, mau sedih itu gimana, mau seneng itu kayak gimana, nggak bisa. Karena ibaratnya mungkin orang tua saya tuh sama-sama nggak mengajarkan gitu loh gimana caranya buat saya meluapkan emosi itu tadi. Dan dari situ akhirnya saya tuh jadi orang yang cenderung menarik diri, mungkin bisa dibilang seperti itu, karena
Mungkin karena orang tua saya itu sama-sama kerja dan mungkin dari mereka berdua itu kan kalau semisal kerasa capek ya moodnya kan nggak bagus. Jadi semisal kayak saya lagi tanya soal apa sesuatu, mungkin respon yang mereka kasih itu nggak yang apa ya, yang kamu mau. iya nggak yang saya mau, dan terkesan itu selalu menjawab dengan nada marah. Dan dari situ akhirnya saya sering menarik diri karena saya ngerasa kalau semisal mungkin saya deket sama orang terus saya terlalu banyak omong, saya terlalu banyak apa, dan orang itu juga ngasih respon yang sama kayak orang tua saya kasih ke saya. Oke, baik Mbak Cindy, saya bisa pengalaman yang Mbak Cindy rasakan ya, karena mengingat tadi Mbak ceritanya Mbak Cindy itu juga hampir sama kayak saya ya. Oke, jadi cerita Mbak Cindy tadi, Mbak Cindy merasa Mbak Cindy itu kurang dekat dengan orang tua, kurang akrab, karena kurang adanya komunikasi gitu ya Mbak Cindy. Lalu yang sampai menyebabkan Mbak Cindy itu menarik diri karena Mbak Cindy bingung untuk meluapkan emosi Mbak Cindy. Nah itu kan masalah ini ya Mbak Cindy. Kalau dari Mbak Cindy, apa sih yang ingin Mbak Cindy lakukan terkait dari masalahnya Mbak Cindy? Mungkin kalau dari situ saya lebih pengen untuk mencoba membuka diri lagi ke orang-orang, maksudnya karena dari awal kan saya cenderung untuk menarik diri, bahkan kalau semisal mungkin saya lagi ibaratnya kata banyak pikiran, tapi saya tuh lebih milih untuk memendam itu ketimbang harus cari orang buat cerita. Jadi saya lebih pengen buat itu tadi, lebih membuka diri ke orang biar apa ya, perasaan saya tuh juga lega, karena ibaratnya kan dari kecil sampai sekarang itu kan juga banyak yang ketahan di sini dan nggak bisa saya luapkan. Jadi ibaratnya ya itu tadi sih, mencoba buat membuka diri lagi. Baik, lebih membuka diri. Nah dari yang Mbak Cindy inginkan itu, apakah Mbak Cindy sudah menerapkannya? Kalau untuk saat ini mungkin sedikit-sedikit, di beberapa orang saya udah berani kayak cerita tentang beberapa masalah juga. Jadi Mbak Cindy sudah melakukannya kayak sedikit demi sedikit, tidak sebagai proses. Nah kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan dari cerita Mbak Cindy? Izin bertanya ya Kak, di perkuliahan ini kan pasti kan Mbak Cindy sendiri punya teman tuh dari berbagai daerah, kemudian karakternya juga beda-beda. Dengan yang Mbak Cindy alami, karena Mbak Cindy nggak bisa mengekspresikan diri dari kecil, di perkuliahan ini apakah Mbak Cindy memiliki teman dekat, maksudnya kayak untuk sekedar kemana-mana bareng, maksudnya Mbak Cindy nggak sendirian gitu loh kemana-mana, apakah ada? Ada sih kebetulan, karena dari awal saya kenal dari masuk kuliah itu, di hari pertama kuliah saya sering bareng sama dia, jadi sampai sekarang pun kita lebih sering bareng-bareng gitu. Jadi dari situ mungkin saya udah ngerasa nyaman, saya udah berani buat sekedar cerita kayak aku ngerasa capek nih, atau enggak kayak aku lagi kesel dan lain sebagainya. Itu udah ada. Jadi Mbak Cindy juga udah punya teman untuk berbagi ceritanya Mbak Cindy seperti itu ya. Apakah ada respon dari temannya Mbak Cindy, entah itu respon yang baik, respon yang bagaimana? Alhamdulillah sih respon yang diberikan juga baik. Jadi saya juga ngerasa nyaman buat berbagi cerita itu tadi. Jadi itu juga termasuk hal yang efektif ya untuk Mbak Cindy lakukan hari ini. Nah kalau dari Mbak Rahma, apakah ada tanggapan? Mungkin kalau nanggepin dari ceritanya tadi ya hampir sama juga sama aku. Jadi dari kecil emang nggak deket sama orang tua, bahkan sampai sekarang. Jadi untuk mengekspresikan diri di depan orang tua emang nggak bisa, dan akhirnya aku memilih untuk mengekspresikan itu di teman-temanku. Jadi kamu harus mungkin bisa cari temen yang memang bisa banget kamu sharing, kamu pengen cerita apapun itu kamu ngerasa secure gitu sama orang itu. Dan kamu juga perlu diingat sih, kayak nggak semua orang bisa menerima cerita kamu. Jadi kamu harus benar-benar milih orang yang kira-kira memang mau menerima semua cerita kamu, biar nanti kalau misalkan ada orang yang nggak mau
menerima cerita kamu, terus kamu udah terlanjur cerita, nanti jadinya kamu akan ke-trigger lagi dengan kayak respon orang tua kamu kayak gimana. Jadi kamu harus bener-bener milih orang yang emang akan mau menerima cerita kamu. Baik, kalau dari Mbak Cindy bagaimana tanggapan terkait sama pertanyaan atau masukan dari teman-teman? Sebelumnya terima kasih banyak atas tanggapannya juga. Mungkin memang ada benarnya, kayak maksudnya kita ibarat kata walaupun kita ngerasa nyaman sama orang, kita ngerasa nyaman buat cerita sama orang, tapi kan belum tentu orang itu tuh juga bisa menerima cerita kita sebagaimana kita itu bisa nyaman buat cerita ke mereka. Dan oleh karenanya itu ya itu tadi mungkin saya juga masih kadang itu ngerasa harus milah-milah cerita mana sih yang sekiranya bisa saya bagi ke teman saya itu. Baik Mbak Cindy, itu juga termasuk langkah yang baik ya. Jadi Mbak Cindy tidak mudah dipercaya sama teman, tapi tidak mudah untuk berbagi masalah yang mungkin sekiranya masih bisa diceritakan atau enggak. Jadi Mbak Cindy masih memiliki batasan. Nah, kita balik lagi dari masa yang tadi Mbak Cindy. Mbak Cindy kan bercerita ya kalau Mbak Cindy itu kurang komunikasi dengan orang tua, mungkin juga dari kecil memang Mbak Cindy kurang adanya waktu dengan orang tua seperti itu. Nah, apakah dari Mbak Cindy sendiri, apakah sudah pernah mencoba untuk membuka komunikasi dengan orang tuanya Mbak Cindy? Sebenarnya mungkin waktu kuliah ini sudah, menurut saya komunikasi yang saya bangun sama orang tua lumayan baik dibandingkan dari dulu-dulu. Karena mungkin karena saya juga lagi ngerantau ya di sini, jadi saya nggak sering ngebaca emosi dari orang tua saya. Maksudnya antara mood orang tua saya dengan mood saya itu kan juga akhirnya kan terpisah. Jadi akhirnya komunikasi yang saya bangun sekarang itu cenderung lebih. Oke, baik. Jadi Mbak Cindy merasa komunikasi akhir-akhir itu sudah membaik seperti itu ya, mengingat Mbak Cindy juga merantau. Nah, apakah ada faktor-faktor penghambat lain Mbak Cindy yang menyebabkan Mbak Cindy itu susah untuk mengkomunikasikan terkait atau meluapkan perasaannya Mbak Cindy kepada orang tuanya Mbak Cindy? Mungkin karena saya itu kan juga anak pertama dan saya punya adik cowok yang mungkin terpautnya itu 8 tahun. Nah, oleh karenanya kan mungkin orang tua saya tuh nganggapnya tuh ya saya tuh udah gede. Jadi ibarat kata saya nggak boleh nampakin muka yang lesu di hadapan adik saya, karena gimana pun juga kan adik saya itu kan juga bakal mencontoh dari saya, maksudnya dari perilaku saya, dari kebiasaan saya. Jadi mungkin itu faktor penghambat lainnya. Jadi Mbak Cindy merasa mungkin terbebani sebagai anak pertama gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan? Mungkin yang saya tahu memang beberapa teman saya yang menjadi anak pertama mungkin juga mengalami hal yang sama, karena dari perlakuan orang tuanya itu kan pasti berbeda. Mungkin karena dipikir kayak anak pertama udah gede, nah mending lebih merhatiin ke anak keduanya. Nah, di sisi lain juga sebagai anak pertama, karena saya sendiri juga anak kedua, jadi saya melihat kakak saya sendiri, perlakuan orang tua saya kepada kakak saya dan ke saya itu memang berbeda. Karena kakak saya sendiri juga anak laki-laki, jadi kan pasti perlakuan orang tua kan pasti berbeda ya kan. Nah, di sini sendiri kan Mbak Cindy sebagai anak perempuan pasti kan punya perasaan yang sensitif dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebagai anak pertama, saran dari saya lebih kuat lagi sih Kak. Saya percaya kalau Kak Cindy itu pasti bisa kedepannya itu menjalani hari yang lebih baik dan menjadikan Kak Cindy sendiri sebagai contoh buat adiknya. Kalau Kak Cindy itu bisa menjalani hari-hari yang berat sebagai anak perempuan, bukan berarti anak perempuan pertama itu adalah anak yang lemah. Bahkan bisa dikatakan anak perempuan pertama adalah anak yang kuat. Karena beberapa orang itu kan mengharapkan anak pertama itu laki-laki karena merasa anak laki-laki itu bisa jadi pemimpin. Nah, di sini sendiri
Kak Cindy harus bersyukur kalau misal Kak Cindy jadi anak perempuan dan pertama, berarti Tuhan memang percaya kalau Kak Cindy itu bisa menjalani keseharian Kak Cindy dengan lebih baik. Mungkin benar yang dikatakan Kak Bella ya. Saya sendiri di sini anak bungsu, jadi saya melihat kakak saya, perlakuan orang tua dari saya ke kakak saya itu emang sedikit berbeda, tapi saya punya kakak perempuan pertama. Jadi saya di sini tuh ngerasa kayak bebannya anak perempuan pertama itu cuman sampai dia sebelum nikah. Kalau dia sudah nikah, dia sudah lepas menurut saya. Menurut penglihatan saya dari keluarga saya. Dan kalau misalkan anak bungsu itu tuh kayak pressure-nya nanti setelah kakaknya udah gak di rumah lagi. Jadi kayak nanti itu pasti fasenya bakal ada buat adiknya Mbak Cindy untuk merasakan itu tuh pasti ada. Jadi dari Mbak Cindy juga harus ya bener lebih kuat, terus lebih kayak harus lebih deket dia sama adiknya biar bisa saling menguatkan gitu. Kalau misalkan emang nggak deket sama orang tua, at least bisa deket sama adik biar bisa cerita, sharing atau apapun itu sama adik, menguatin sama adik. Karena tadi kan juga dari bapak yang lain sudah menceritakan pengalamannya masing-masing. Nah kalau dari saya mungkin juga ada ya, kurang lebih sama. Saya juga anak kedua, saya punya kakak perempuan, saya anak bungsu. Nah kalau saya melihat perlakuan dari orang tua saya kepada kakak saya dan saya itu juga berbeda. Mungkin memang kalau anak pertama itu dituntut buat jadi contoh yang baik buat adik-adiknya gitu ya. Nah tapi saya di sisi lain itu juga merasakan kalau sebenarnya yang jadi beban itu juga anak kedua itu pasti juga punya pressure-nya masing-masing ya. Kayak pastinya kan kalau ya intinya itu kayak dari setiap anak, entah itu anak pertama atau kedua itu kan juga punya pressure masing-masing. Nah kalau dari anak kedua ya mungkin takut nggak bisa melebihi dari ekspektasinya anak pertama gitu. Enggak kayak intinya gini dari kakak ya, kayak gimana caranya kita tuh harus bisa lebih kan dari kakak. Nah, itu mungkin juga yang dirasakan ya nantinya sama adanya Mbak Cindy gitu. Jadi ya kalau dari saya, Mbak Cindy juga tidak perlu khawatir, Mbak Cindy itu juga akan jadi contoh yang baik gitu ya. Pastinya Mbak Cindy juga jadi contoh yang baik buat adanya Mbak Cindy. Baik Mbak Cindy, tadi Mbak Cindy kan juga sudah menjelaskan ya faktor penghambatnya itu apa aja. Nah dari permasalahannya Mbak Cindy ini typo aja. Bagaimana sih Mbak Cindy itu menggambarkan komunikasi keluarga Mbak Cindy yang Mbak Cindy itu harapkan? Komunikasi yang saya harapkan mungkin sekedar ngobrol santai aja sih. Maksudnya saya kan dari kecil itu udah sering banget kayak dengerin dari cerita teman-teman saya yang mereka itu bisa cerita cuma sekedar kayak oh aku hari ini kayak gini ke orang tuanya, tapi sedangkan saya tuh nggak bisa gitu. Jadi mungkin saya lebih pengen ya sekedar ngobrol santai kayak orang tua saya itu tanya gimana sekolahnya, gimana kuliahnya, ada yang mengganjal nggak atau ada yang mau diceritain nggak, sekedar itu aja sih. Jadi komunikasi yang Mbak Cindy harapkan itu adalah sekedar ngobrol santai atau berbagi masalahnya Mbak Cindy gitu ya. Nah apakah ada tantangan-tantangan tersendiri sih dari Mbak Cindy ketika Mbak Cindy itu mau mencoba untuk mengkomunikasikan segala hal yang ingin Mbak Cindy ceritakan? Pastinya ada sih, yaitu tadi rasa takut. Maksudnya karena dari awal yang saya selalu pengen coba untuk mengkomunikasikan itu pasti juga ada tolakan, dan dari situ kan akhirnya saya ngerasa kayak kok semisal aku ngomong kayak gini ditolak nggak ya, maksudnya respon yang orang tua saya kasih itu kayak gimana. Jadi itu ibaratnya saya lebih memikirkan hal-hal yang emang buruk terlebih dahulu gitu sih. Jadi itu
Sebenarnya asumsinya Mbak Cindy atau Mbak Cindy pernah mendapat tolakan? Sebenarnya memang karena pernah dapat tolakan itu, makanya jadi tiap kali mau cerita itu pasti kayak takut gimana ya nanti kalau misal cerita kira-kira jawabannya apa. Pernah dapat tolakan. Nah, kalau dari Mbak Cindy ketika sudah mendapatkan hal tersebut ya, mendapat tolakan, lalu bagaimana sih Mbak Cindy itu merespon perlakuan tersebut? Cenderung diam sih, maksudnya kayak ya udah, kayak kalau misal ditolak atau mungkin justru waktu saya ngomong itu dapat bentakan dan lain sebagainya itu ya udah lebih milih diem aja. Jadi ketika Mbak Cindy mendapatkan perlakuan seperti tolakan tadi, Mbak Cindy lebih memilih untuk diam. Baik, apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Mungkin kalau menurut saya, kalau memang sekarang Mbak Cindy pengen coba deket sama orang tua, kita sebagai anak itu harus benar-benar bisa ngalah, karena orang tua mau ngalah ke anak itu sangat jarang sekali. Jadi mungkin Mbak Cindy bisa lebih gimana ya, lebih melunak lagi di depan orang tuanya kalau misalkan, dan jangan mikir nanti orang tuaku bakal nolak ceritaku lagi, nanti bakal dimarahin lagi kalau cerita. Mungkin jangan mikir gitu lagi, coba pelan-pelan mulai cerita, mulai maksudnya minta tanggapan. Kan sekarang kita udah di fase yang nggak mikirin main gitu-gitu doang kan, kita udah mikirnya ke masa depan. Coba sharing ke orang tua, nanti aku bagusnya gimana ya, gini atau gini, mungkin gitu sih. Terus kalau misalkan nanti dapat penolakan lagi atau mungkin dimarahin atau apa, coba Mbak Cindy komunikasi ke orang tuanya, kayak aku cuma pengen cerita gitu, bisa nggak kalau responnya itu nggak begini, mungkin bisa dikomunikasikan lagi. Soalnya kalau diem ya takutnya nanti jadi stres sendiri Mbak Cindy. Mungkin tanggapan dari aku ya Kak. Di sini kan ada libur panjang nih, pastinya lebih banyak waktu di rumah. Kak Cindy mulai mendekatkan diri lah dengan orang tua, atau mungkin sekedar bantu-bantu masak atau bersih-bersih rumah yang kegiatannya itu bisa dikerjakan bersama-sama gitu. Nah di situ Kak Cindy mulai basa-basi aja dulu, kayak kemarin aku selama di perkuliahan gini, atau mungkin Kak Cindy bisa ceritain kegiatannya selama di kuliah itu yang bikin Kak Cindy capek itu apa gitu. Mungkin bisa tanya juga ke orang tua Kak Cindy selama bekerja itu merasakan hal apa saja pekerjaan harinya, apakah melelahkan dan sebagainya. Karena ya benar yang dikatakan Mbak Rahma tadi, kalau misal ada penolakan atau gimana, nanti Mbak Cindy bisa bicarakan lebih lanjut dengan orang tuanya kenapa seperti ini, karena di sini posisinya Mbak Cindy cuma pengen cerita untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua, daripada nanti Mbak Cindy pendam sendiri, takutnya Mbak Cindy makin stres dan lain sebagainya, makin gak nyaman di rumah, makin gak nyaman sama orang tua, dan milih ke hal-hal yang negatif. Ya semoga tidak terjadi hal-hal seperti itu, tapi Mbak Cindy coba bicarakan lebih lanjut dengan orang tuanya biar hubungannya lebih baik. Baik, karena teman-teman juga sudah menanggapi ceritanya Mbak Cindy, saya kembali lagi ya Mbak Cindy. Bagaimana sih caranya Mbak Cindy sama orang tuanya Mbak Cindy itu menunjukkan apresiasi atau kasih sayang satu sama lain kalau dari menurutnya Mbak Cindy? Sebenarnya susah sih kalau semisal dibilang. Sebenarnya
dari kecil itu saya merasa nggak pernah dapat apresiasi yang pengen saya dengar. Bahkan orang tua saya itu cenderung lebih bisa menuntut. Misal kayak waktu SD itu pasti dituntutnya buat ya dapat ranking kelas lah dan lain sebagainya. Dan kalau misal udah dapat ranking itu ya pasti responnya kayak ya udah gitu. Dan kok misal nggak dapat ranking ya pasti responnya itu kayak kok nggak bisa sih. Jadi maksudnya tuh kayak apa ya, saya dapat ranking itu responnya nggak bagus, saya nggak dapat ranking itu juga tambah nggak bagus lagi responnya. Jadi kayak saya bingung aja gitu, maksudnya apresiasi yang semacam apa yang orang tua saya tuh pernah kasih ke saya. Bahkan sampai sekarang pun rasanya tuh kayak nggak pernah dengar kata-kata apresiasi itu Kak. Yang harusnya mungkin bisa saya dengar waktu dulu itu justru adik saya yang lebih saya bisa memahami perasaan Mbak Cindy ya. Kalau Mbak Cindy itu mungkin juga kurang dapat apresiasi dari orang tua, makanya Mbak Cindy juga mencari apresiasi lain kayak misalkan dari teman-teman Mbak Cindy. Dan alhamdulillahnya Mbak Cindy mendapatkan hal itu gitu ya. Semoga itu juga jadi support ya, dukungan buat Mbak Cindy ke depannya gitu ya Mbak Cindy. Nah, yang terakhir Mbak Cindy, apakah ada langkah-langkah yang bisa atau ingin Mbak Cindy lakukan ke depannya? Mungkin dari langkah-langkah kecil yang bisa Mbak Cindy terapkan nantinya. ini langkah-langkah mungkin bagaimana cara memperbaiki komunikasi tadi. Mungkin sama seperti yang dijelaskan Mbak Ramos itu, yaitu waktu mungkin ketika saya mencoba untuk membicarakan hal-hal yang mungkin ingin saya bagikan ke orang tua dan mungkin respon yang mereka berikan itu cenderung sebuah tolakan, mungkin saya akan mencoba menegaskan kembali. Kalau misal mungkin ini loh yang sebenarnya pengen saya bagikan ke kalian sebagai orang tua saya. Dari teman-teman yang lain apakah ada tambahan? Kalau terkait tadi yang apresiasi, ingin sharing juga kalau saya pun tidak pernah mendapatkan apresiasi apapun dari orang tua. Tapi bedanya orang tua saya emang nggak naruh ekspektasi apapun ke saya, cenderung lebih terserah kamu. Dibilang nggak peduli ini kayak sebenarnya enggak, tapi ya emang mereka hampir nggak pernah tahu apa yang saya lakukan di sekolah, apa yang saya lakukan di kampus, itu mereka nggak pernah tahu, nggak pernah nanya dan nggak pernah mau tahu. Dan saya sebenarnya sebagai anak pengen dapat apresiasi seperti itu, karena dari teman-teman juga cerita abis dikasih ini karena abis ini tadi diajak ke sini karena gini-gini. Jadi saya tuh sebenarnya pengen, tapi saya mengerti kalau orang tua saya itu bukan tipe orang tua yang seperti itu. Mungkin cara komunikasinya, cara ngasih kasih sayangnya juga mungkin beda, nggak kayak gitu. Akhirnya saya gitu mencari tempat lain untuk saya bisa lebih diapresiasi. Jadi kalau misalkan emang mungkin karakter orang tua Mbak Cindy tidak bisa mengekspresikan kasih sayang dengan kata-kata, mungkin ya mungkin Mbak Cindy bisa lebih memahami aja, dan banyak kok orang lain yang masih mau mengapresiasi apa yang kita lakukan gitu sih. Jadi semangat. Jadi Mbak Bella cukup. Baik Mbak Cindy, tadi kan teman-temannya Mbak Cindy juga sudah mengatakan, lalu dari Mbak Cindy apakah bisa menerima tersebut? Sangat baik. Dari saya ya, terkait masalahnya Mbak Cindy yang semuanya sudah Mbak Cindy bicarakan tadi, sebenarnya Mbak Cindy juga sudah menunjukkan hal-hal yang langkah-langkah atau hal-hal yang sudah menunjukkan hal itu juga udah termasuk proses yang baik gitu ya untuk Mbak Cindy melakukannya. Nah, mengingat waktu yang sudah kita sepakati itu mendekat habis,
apakah dari mbak-mbak semuanya ini sudah cukup untuk berceritanya? Dari saya Sudah, terima kasih. Oke baik, setelah melaksanakan konseling ini, bagaimana perasaannya Mbak Cindy? Cukup lega sih, karena maksudnya di sini kan kita bisa saling sharing cerita dan ya seperti yang saya bilang tadi, karena saya juga kurang bisa mengekspresikan diri, dan di sini mungkin ibarat kata ini kesempatan saya untuk meluapkan emosi saya juga, jadi ya cukup lega. Cukup baik. Kalau dari teman-teman yang lain, bagaimana perasaannya? Sebenarnya juga terima kasih karena di sini saya juga bisa bercerita tentang apa yang kemarin saya lakukan. Jadi kan memang sedikit melelahkan bagi saya, sampai orang tua saya juga sering nanya kapan pulang. Ya meskipun saya warga lokal, tapi kan namanya juga orang tua. Tapi di sini saya juga berterima kasih karena teman-teman di sini mau mendengarkan cerita saya, baik-baiknya juga saya juga bisa mendengarkan cerita-cerita. Ya, dari sesi ini juga terima kasih karena sudah mendengarkan sedikit cerita saya yang sedikit capek dengan tugas-tugas akhir, dan juga dengar cerita dari teman-teman yang lain yang mungkin ternyata saya merasa saya nggak sendiri kayak gitu. Jadi banyak orang-orang yang pengalaman itu sama sebenarnya, tapi ya oke, dari sini saya jadi tahu. Dan untuk membahas ini semangat. Asik Kak. Ya. Baik, saya sedikit izin menyimpulkan ya Mbak Cindy. Jadi terkait permasalahannya Mbak Cindy tadi, Mbak Cindy itu merasa Mbak Cindy itu kurang komunikasi dengan orang tuanya Mbak Cindy. Mengingat juga Mbak Cindy itu dari kecil memang sudah tidak akrab. Tapi Mbak Cindy tadi juga sudah menyebutkan kalau Mbak Cindy itu kedepannya ingin terbentuknya komunikasi itu lebih baik lagi. Lalu Mbak Cindy juga sudah mengambil langkah yang kecil itu ya tadi juga sudah cukup baik ya. Lebih ke sudah menunjukkan lah kayak Mbak Cindy mau bercerita, entah itu tentang kesehariannya Mbak Cindy ataupun itulah ya. Mbak Cindy juga sudah cukup baik dalam menyampaikan progres-progres yang ingin Mbak Cindy lakukan ke depannya. Dari saya juga itu, semoga Mbak Cindy ke depannya lebih terbentuk komunikasi lagi dengan orang tuanya Mbak Cindy yang seperti Mbak Cindy harapkan, seperti itu ya Mbak Cindy. Baik, mungkin itu dari saya. Saya juga berterima kasih kepada Mbak semuanya di sini, Mbak Rahma, Mbak Bella, dan Mbak Cindy yang sudah sore hari ini hadir untuk melaksanakan konseling hari ini. Semuanya juga ikut berpartisipasi untuk menanggapi ceritanya satu sama lain, berbagi pengalaman juga. Dari saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin kita bisa akhiri ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.